Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Baris 13 dari bawah. Halaman 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fa'in khorojal waktu au udimat asyurutu. Kita ulangi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in khorojal waktu au udimat asyurutu. Apabila waktu sholat duhur telah keluar, au udimati surutu, atau ada syarat-syarat yang ditiadakan, atau ada syarat yang tidak terpenuhi. Nah, kita ulangi juga. Fa in kharajal waktu au udimati surutu. Apabila waktu sholat duhur telah keluar, atau ada syarat yang tidak ada, atau salah satu syarat tidak terpenuhi. Ai jami'u waktu duhri, artinya seluruh waktu duhur, yakinan au dhunnan, baik secara yakin atau hanya dugaan. Wahum fiha, dan mereka berada di dalam sholat Jumat. Suliyat duhron, maka disolati zuhur. Ini kita ulangi sedikit. Maka disolati dengan sholat duhur. Nah, ini pada pembahasan syarat yang nomor 3, sholat Jumat itu harus dikerjakan di waktunya sholat duhur. Apabila waktu sholat duhur ini sudah habis, baik secara yakin atau hanya dugaan, yakinan audhonan. Kalau yakin itu dia mantap 100%, itu namanya yakin. Kalau dhon itu mantap tapi hanya 80%, kurang 20% itu menjadi yakin. Dia enggak sampai yakin, hanya menduga-duga. Kalau polisi itu misalnya ada pembunuhan, dia sudah berhasil mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi, itu 80% dia sudah bisa mengatakan pembunuhnya si A. Nah, tinggal mencari bukti. Ini 80% namanya dhon. Apabila ada orang yang menduga waktunya sholat duhur itu sudah habis, nah, yang pertama itu yakin. Yakin itu berarti 100% dia tahu kalau waktu sholat duhur sudah habis. Nah, yang kedua ini enggak sampai yakin, hanya menduga saja. Maka disolati dengan sholat duhur. Wahum fiha, dan mereka sedang mengerjakan atau mereka di dalam sholat Jumat. Nah, jadi kejadiannya bagaimana? Kejadiannya begini. Ada sekelompok orang sedang melakukan sholat Jumat. Ketika mereka sedang melaksanakan sholat Jumat, belum selesai, waktu sholat itu habis. Waktu sholat itu habis itu ada kalanya yakin, ada kalanya hanya dhon. Kalau yakin itu misalnya dia mendengar adzan sholat asar. Misalnya sekarang asar itu jam 15.30. Ada orang Jumatan jam 15.30. Jam 15.30 Jumatan belum selesai mendengar azan. Nah, ini berarti waktunya zuhur habis
dan mereka tahu secara yakin. Yakinnya di mana lah? Dengar ada adzan asar, berarti waktunya habis. Yakin. Kalau dzon ini enggak sampai yakin. Kayaknya ini habis ini waktunya, karena ini karena keadaan sekarang sudah agak-agak gelap, bayang-bayang benda sudah sekian, oh ini berarti habis. Tapi enggak sampai yakin, dzon saja. Suliyat duhron, maka disolati dengan sholat duhur. Binaan alama fu'ila minha, dengan melaksanakan atas apa-apa yang sudah dikerjakan dari sholat Jumat. Binaan alama fu'ila minha, dengan mengerjakan atau berdasarkan pada apa yang sudah dikerjakan dari sholat Jumat tadi. Wafatat al-jum'atu, dan sholat Jumatnya dihukumi fatat, dihukumi habis. Jadi ada orang sholat Jumat baru dapat 1 rakaat, dia mendengar adzan asar. Nah, maka sholatnya ini disolati dengan sholat duhur. Kalau dia sudah mengerjakan 1 rakaat, berarti nambah 3 rakaat. Nah, itu namanya binaan alama fu'ila minha. Kalau misalnya dia sudah dapat 2 rakaat sholat Jumat, sudah dapat 2 rakaat tahiyat akhir sebelum salam dengar adzan asar, maka disolati menjadi sholat duhur. Karena dia sudah dapat 2 rakaat, berarti nambah lagi 2 rakaat. Binaan alama fu'ila minha. Nah, sholat Jumatnya dihukumi habis, pot, bahasa fikihnya itu pot. Wafatat al-jum'atu, Jumatnya sholat Jumatnya dihukumi pot, habis. Kalau bahasa kita ya habis, entek. Nah, kejadiannya adalah ada orang di tengah-tengah sholat Jumat waktunya habis. Nah, baik secara yakin atau dzon, maka sholat Jumatnya ini dilanjutkan dengan menjadi sholat zuhur, disempurnakan menjadi 4 rakaat. Lah, jangan dipraktekkan dengan sholat Jumatannya dibubari, dibatalkan, terus sholat zuhur dari awal usoli. Bukan, tetapi sholat Jumat yang sudah dikerjakan itulah disambung dengan sholat zuhur. Binaan alama fu'ila biha wa fatat al-jum'atu. Titik. Sawaun adroku minha rok'atan amla, baik jamaah tadi, orang-orang tadi mendapatkan 1 rakaat dari sholat Jumat atau tidak. Baik orang-orang tadi mendapatkan 1 rakaat dari sholat Jumat atau tidak. Misalnya yang tidak itu, misalnya usolli fardhul jum'ati Allahu Akbar, baru takbir adzan asar. Nah, ini belum dapat 1 rakaat, baru setengah rakaat. Dilanjutkanlah dengan sholat duhur, berarti menambah 4 rakaat. Kalau yang mendapatkan 1 rakaat ya berarti sudah dapat 1 rakaat, masuk waktu sholat asar. Titik. Tadi ada 2. Fa'in khorojal waktu au udimat asyurutu. Kalau au udimat asyurutu atau ada syarat-syarat yang tidak terwujud, ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Ya, misalnya kurang dari 40. Nah, misalnya di situ jamaahnya ada yang budak, ada yang musafir. Nah, ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Jadi pas mau Jumatan atau di tengah-tengah mereka melakukan sholat Jumat, ada syarat yang gugur. Nah, itu maka disempurnakan menjadi sholat zuhur. Titik. Nah, ini contoh yang kedua pengembangan adalah walau saku fi khuruji waktiha.
Walau saku, dan apabila orang-orang itu mereka jamak, mereka ini merasa ragu-ragu fi khuruji waktiha, di dalam keluar waktunya sholat, di dalam keluarnya waktunya sholat Jumat, sholat duhur atau sholat Jumat, wahum fiha, dan mereka berada di dalam sholat Jumat, atammuha Jumatan, maka mereka menyempurnakan sholat Jumatnya menjadi sholat Jumat ala sohihi, menurut qaul soheh. Nah, ini contoh yang kedua. Ini syak itu ragu-ragu. Ragu-ragu itu antara yakin dengan tidak yakinnya ini berimbang 50%, 50%. Ini namanya syak, ragu-ragu. Kalau dzon tadi kuat iyanya, kuat lebih condong ke iya. Nah, 80% itu dia yakin, tinggal sedikit lagi itu menjadi yakin. Nah, kalau syak, ragu-ragu, kalau ragu-ragu ini 50-50, 50%, 50%. Antara iya dan tidaknya ini sama-sama berimbang, tidak kuat. Nah, sekarang contoh yang pengembangan kedua ini, kalau mereka merasa ragu-ragu di dalam keluarnya waktunya sholat duhur atau waktunya sholat Jumat, wahum fiha, dan mereka berada di dalam pelaksanaan sholat Jumat, atamuha Jumatan, maka mereka menyempurnakan menjadi sholat Jumat. Nah, ini contoh yang kedua. Bedanya contoh yang kedua dengan pertama itu sama. Sama, hanya bedanya masalah yakin dan ragu-ragu. Kalau contoh yang pertama tadi yakin dan dzon, contoh yang kedua ini syak, ragu-ragu. Jadi pas mereka itu sholat sudah dapat 1 rakaat, terus mereka merasa ragu-ragu. Ini waktunya keluar apa, sudah keluar apa belum ya? Nah, dia antara ragu-ragu sudah keluar atau tidak keluar, sudah keluar apa belum keluar, ini berimbang. Kalau yang dzon tadi dia lebih condong ke ini sudah keluar ini waktunya, tapi dia nggak sampai yakin. Nah, kalau yang syak, yang terakhir ini ragu-ragu, keluar enggak ya ini waktunya. Nah, kalau hanya merasa ragu-ragu, maka menurut qaul syahih disempurnakan menjadi sholat Jumat, tetap dilaksanakan sholat Jumat 2 rakaat. Apa ada toh Pak? Ada orang sholat jamaah sholat Jumat, kok di tengah-tengah sholat itu waktunya itu habis. Lah memangnya orang-orang itu sholat Jumatannya itu loh jam berapa? Kenapa orang-orang itu tidak Jumatan jam 1, jam 12? Lah sudah mepet asar kok baru Jumatan, baru khutbah, itu apa ya ada toh Pak? Nah, ini bukan masalah ada atau tidak ada, bukan masalah mungkin atau tidak mungkin, ini masalah hukum. Nah, ini hukum yang sampai seperti ini pun ini sudah ada jawabannya. Seandainya ada orang sholat Jumat itu sudah akhir-akhir waktu, hampir sholat asar loh, baru Jumatan. Nah, orang sekampung itu pada ngapain? Nah, pada ngapain? Pada bertanya begitu. Apa ya ada orang sholat Jumat itu setengah 4 baru sholat Jumat? Atau bisa juga misalnya mereka sudah jam 12 sudah azan khutbahnya 3 jam, ya bisa juga. Misalnya kan ada kejadian ada orang khutbah itu sampai 3 jam, khutbahnya habis masuk waktu sholat asar, ya bisa juga. Ini masalah hukumnya sudah lengkap. Nah, itu kemarin yang kelewat itu satu pembahasan itu. Kemudian lanjutnya khutbah sudah, doa khutbah. Nah, itu wa arkanul khutbataini khamsatun. Terus ke bawahnya 1, 2, 3, 4. Nah, 4 baris ke bawahnya. Ada titik 4 di tengah-tengah itu.
Wa arkanul khutbataini, adapun rukun-rukunnya dua khutbah, khamsatun ada 5. Rukun khutbah ada 5. Hamdulillahi ta'ala, yang pertama memuji Allah ta'ala. Summa sholatu ala rasulillahi, kemudian membaca sholawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walafduhuma muta'ayyinun, adapun lafadznya hamdulillah dan sholawat ini tertentu, tidak boleh diganti dengan kalimat yang lain. Ya bacaannya harus alhamdulillah dan sholawat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, kalimatnya harus itu. Nah, kalau kemudian ditata menjadi kalimat yang lain boleh. As-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin boleh. Sallallahu ala Muhammadin wasallama boleh. Kalimatnya harus itu. Sholawat dan hamdulillah, memuji Allah, ini tidak boleh diganti dengan kalimat yang lain, harus itu. Alhamdulillah dan sholawat, ini kalimatnya sudah tertentu, harus itu. Sumal wasiyatu bittaqwa, kemudian wasiat takwa, wasiat dengan takwa. Wala yata'ayyanu lafduha, lafadznya tidak tertentu, boleh dengan redaksi segala macam kalimat, yang penting intinya adalah mengingatkan kepada jamaah agar senantiasa bertakwa. Nah, kalau wasiat takwa kalimatnya boleh dengan kalimat apa saja. Ala sohihi, menurut kaul sahih. Kalau menurut kaul sahih untuk wasiat boleh dengan kalimat-kalimat yang lain, tidak harus dengan kalimat yang bentuknya wasiat takwa. Gitu ya. Wa qira'atu ayatin, dan membaca ayat Al-Qur'an fi ihdahuma, di dalam salah satunya dari dua khutbah. Nah, kalau membaca sholawat dan salam khutbah pertama, khutbah kedua ada wasiat takwa, khutbah pertama, khutbah kedua ada, membaca ayat Al-Quran di salah satunya, di khutbah pertama atau di khutbah kedua, membaca ayat Al-Quran. Yang paling sedikit-sedikitnya satu ayat dan memahamkan. Yang paling sedikit-sedikitnya satu ayat memahamkan. Kalau ayatnya ini dipotong, belum memahamkan, belum cukup. Nah, ini. Mana tadi? Wa du'a'u lil mu'minina wal mu'minati, dan mendoakan kepada orang-orang mukmin dan orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, fil khutbati saniyati, di khutbah yang kedua. Titik. Ini rukunya khutbah hanya ada 5. Membaca hamdalah, sholawat, wasiat takwa, membaca ayat Al-Quran, mendoakan mukminin mukminat di khutbah yang kedua. Nah, ini titik. Nggak ada keterangannya apa-apa ini. Nah, mendoakan ini adalah mendoakan yang hubungannya dengan kemaslahatan akhirat. Mendoakan mukminin mukminat, dan doanya ini berisi doa-doa yang isinya itu kemaslahatan akhirat. Ya, misalnya yang sudah sering kita dengar, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat. Lah ini ampunilah dosa-dosa ini namanya doa yang hubungannya dengan kemaslahatan akhirat. Kalau kemaslahatan duniawi belum cukup, ya Allah berikanlah rezeki yang banyak,
kepada kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Nah, misalnya doanya seperti itu. Belum cukup. Doanya ini adalah doa yang kemaslahatan akhirat. Kalau kemaslahatan duniawi belum cukup. Titik. Wa istaratu, dan disyaratkan ayusmi al-khotibu arkanal khutbati li arba'ina. Disyaratkan bagi orang yang khutbah, khotib, yaitu dia memberikan pendengaran pada rukun-rukunnya khutbah kepada 40 orang jamaah tadi, tan akidu bihim al jum'atu, yang sholat Jumat itu dihukumi sah dengan 40 orang itu. Nah, 40 orang yang sah itu ya yang kemarin itu, laki-laki merdeka, berdomisili, sehat. Nah itu ya. Nah, 40 orang yang syarat-syaratnya disebutkan kemarin ini, dia harus mendengar khutbah yang disampaikan oleh khotib. Jadi dalam arti khotib ini ketika membaca khutbah suaranya harus lantang dan keras sekira 40 orang ini dengar. Dia harus meninggikan suaranya, harus memberikan pendengaran kepada 40 orang jamaah. Tidak cukup kalau dia hanya berkomat kamit, tidak cukup kalau dia membacanya pelan-pelan sehingga 40 orang tadi tidak dengar. Kurang. Syaratnya harus suaranya keras. Nah, begitu berarti. Wa istaratu al-mualatu baina kalimatil khutbati, dan disyaratkan mualah di antara kalimat-kalimat khutbah terus menerus 1, 2, 3, 4. Tidak ada jeda yang lama, mualah. Wa bainal khutbataini, dan di antara dua khutbah, kalimat-kalimatnya khutbah dan khutbah pertama dan khutbah kedua ini harus mualah, tidak boleh ada pemisah yang lama. Titik. Falau faraqo baina kalimatiha, seandainya ada pemisah di antara kalimat-kalimat khutbah, walau biudrin, walaupun di situ dikarenakan ada uzur, batolat, maka khutbahnya dihukumi batal. Misalnya contohnya bagaimana ini? Mas khutbah, lampunya mati, terus khotibnya berhenti menunggu lampunya nyala. Nah ini namanya ada uzur, ada alasan, gitu ya. Dia nunggu lampunya nyala, speakernya berfungsi, dia melanjutkan khutbahnya. Nah ini namanya ada pemisah di antara kalimat-kalimat khutbah. Nah itu tidak boleh. Pemisahnya pemisah yang lama, menjadi batal. Kalau batal bagaimana? Ya diulangi lagi. Titik. Wa istaratu fiha satrul aurati, dan disyaratkan di dalam khutbah yaitu menutup aurat. Wa taharatul hadasi wal hubusi, dan sucinya hadas dan najis. Fi saubin wa badanin wa makanin, di dalam pakaian, badan, dan tempat khutbah. Nah ini biasa sebagaimana syaratnya sholat, menutup aurat dan suci, suci dari hadas dan suci dari najis. Karena dua khutbah itu menempati 2 rakaatnya dari sholat zuhur, kan begitu kan. Maka di situ syaratnya sama dengan yang di dalam sholat itu, suci, menutup aurat. Titik. Wasalisu min faraidil jum'ati, adapun yang ketiga dari fardu-fardunya Jumat, antusolla rakaataini fi jama'atin, yaitu disolati 2 rakaat secara berjamaah.
antusola bidhammi awalihi. Lafadz sholat dibaca dhammah huruf awalnya, berarti tusola. Antusola rakaataini fi jama'atain. Sholat Jumat dikerjakan sebanyak 2 rakaat secara berjamaah. Tanakidu bihim al-jum'atu, yang sholat Jumat ini sah dengan jamaah 40 orang tadi. Sholatnya 2 rakaat, 2 rakaatnya berjamaah. Berjamaah ini dengan 40 orang yang kemarin. Nah, gitu maksudnya. Wa yustaratu wuqu'u hadhihi sholati ba'dal khutbataini, dan disyaratkan lagi yaitu sholat ini dikerjakan setelah 2 khutbah. Khutbah dulu baru sholat Jumat. Bikhilafi sholatil idi, berbeda dengan sholat id, fa innaha qoblal khutbataini, maka sesungguhnya kalau sholat id dikerjakan sebelum khutbah. Nah, itu bedanya. Bedanya kalau di dalam sholat Jumat khutbah ini menjadi rukun, kalau di dalam sholat id khutbah itu hanya sunnah. Nah, maka orang sholat id sendirian di rumah itu bisa, karena khutbahnya itu hanya sunnah saja. Dia khutbah sendiri juga bisa, khutbah sendiri terus sholat sendiri bisa. Nah, kalau sholat Jumat tidak, khutbahnya itu menjadi rukun. Kalau tidak ada khutbahnya, Jumatannya tidak sah. Tidak ada penjelasan apa-apa. Wa hay'atuha, adapun sunah-sunah hayatnya Jumat. Wasabako maknal hayati, dan makna atau penjelasan hayat itu sudah lewat. Nah, sunat hayat adalah sunnah yang kalau tidak dikerjakan tidak ada sujud sahwinya, itu sunnah hayat. Kalau sunnah abad, sunnah yang kalau tidak dikerjakan itu ada pelaksanaan sujud sahwi. Nah, sekarang sunnah hayat di dalam sholat Jumat. Arba'u khisalin, itu ada 4. Ahaduha al-ghuslu, salah satunya adalah mandi. Nah, mandi ini namanya sunnah hayat. Sunnah hayat sholat Jumat mandi. Nah, maka kalau ada orang sholat Jumat tidak mandi, dia tidak perlu sujud sahwi. Nah, gitu ya. Nah, nanti ada orang sholat Jumat dia sujud sahwi karena tidak mandi. Nah, tidak ada. Mandi ini sunahnya adalah liman yuridu huduroha, bagi orang yang menghendaki menghadiri sholat Jumat. Min dzakarin au unsa, baik dia itu laki-laki atau perempuan. Hurrin au abdin, baik yang merdeka atau budak hamba sahaya. Mukimin au musafirin, baik dia itu orang yang mukim atau musafir. Titik. Siapapun orangnya yang menghendaki sholat Jumat, dia ada kesunahan mandi. Walaupun orangnya itu bukan orang yang kewajiban Jumat, misalnya musafir, misalnya perempuan, misalnya budak hamba sahaya, kok orang-orang ini menghendaki ikut sholat Jumat, dia ada kesunahan mandi. Wa waktu ghusliha minal fajrisani, adapun waktu kesunahan mandi Jumat itu sejak dari fajar yang kedua, fajar sotik. Ya, sejak adzan sholat subuh itu sudah ada kesunahan mandi Jumat. Wa taqribuhu min dihabihi afdalu, adapun mendekatkan mandi dari berangkat sholat Jumat ini lebih afdol. Titik. Ya, afdolnya pas mau berangkat Jumat itulah mandi. Nah, kalau berbicara waktu kesunahannya mulai kapan? Mulai terbitnya fajar sotik. Fajar sotik ini penanda masuknya waktu sholat subuh. Nah, maka kalau ada orang yang mandi sebelum sholat subuh dan itu
di hari Jumat, supaya pahalanya ini besar, diniati sekalian mandi sunnah Jumat. Nah, begitu. Jadi dapat pahala. Bukan hanya mandi menyegarkan badan, tetapi mandi yang dapat pahala karena diniati untuk kesunahan Jumat. Titik. Fa'in ajaza'an husliha tayammama. Apabila ada orang yang tidak mampu mandi, dia melakukan tayamum biniyatil huslilaha, dengan niat mandi kesunahan Jumat. Lah ini namanya apa namanya? Doktrin apa dogma. Jadi kan begini, ada kesunahan mandi. Nah, mandi Jumat. Ada orang tidak bisa mandi, dia tayamum. Nah, gitu. Ada orang nggak bisa mandi, dia tayamum dengan niat Jumat. Padahal dengan dia melakukan tayamum itu apa namanya, ya badannya menjadi kotor, Padahal nanti kan selanjutnya itu ada kesunahan bersih-bersih. Jadi ya, yang pertama begini, ada kesunahan mandi bagi orang yang menghendaki menghadiri Jumat, entah laki-laki, perempuan, budak, merdeka, musafir, mukim, siapa saja yang ingin sholat Jumat, sunnah mandi. Mandinya bagaimana? Ya seperti mandi junub itu, ada syarat rukunnya, semua badannya terkena air, rambut, kulit kena semua. Kalau mandinya kepalanya ndak dibasahi semua, bagaimana Pak? Rambutnya dibiarkan kering, ya ndak jadi, ndak sah, ndak dapat kesunahan. Kesunahannya ini tentu saja sama seperti mandi wajib itu, rambut, kulit basah, kena air semua. Nah itu. Yang tidak mampu mandi, misalnya tidak ada air atau sakit, tayamum. Tayamumnya niatnya adalah niat melaksanakan kesunahan mandi Jumat. Wasani tandiful jasadi. Yang kedua, sunnah hayat adalah membersihkan tubuh. Biizalatir rihil karihi, dengan menghilangkan bau-bau yang tidak disukai minhu dari jasad tadi. Kasonanin misalnya seperti bau apa? Bau ketek, bau keringat, bau tidak sedap dari badan, itu namanya sonan. Fayata'ato mayuziluhu min apa itu bacanya? Min murtakin wa nahwihi. Ya, maka seseorang kemudian memakai sesuatu yang bisa menghilangkan bau badan tadi, misalnya ya benda namanya murtak, apa ya, kalau kita ya semacam deodoran gitu ya, dan sesamanya. Nah itu yang kedua adalah membersihkan badan, yaitu menghilangkan bau-bau yang tidak sedap, misalnya bau keringat, dengan menggunakan misalnya itu tadi deodoran dan sesamanya. Ini sunnah berwangi-wangian. Oh bukan, ini bukan sunnah wangi-wangian, sunnah membersihkan badan. Nanti yang wangi-wangian ada sendiri. Nanti Warabi'u ahdud dufri intola wasya'ri kadalika wasya'ru kadalika. Sunnah yang nomor 4 yaitu wasalisu lubsusya bilbidi. Sunnah yang nomor 3 memakai pakaian yang berwarna putih. Fa'innaha afdolus syabi, karena sesungguhnya baju putih adalah baju yang paling afdol. Pakai baju yang warna putih. Warabi'u ahdud dufri intola. Nomor 4, memotong kuku apabila panjang. Wasya'ru kadalika. Adapun rambut hukumnya juga sama. Kalau panjang dipotong. Fayan tafa ibtohu, maka dia
memotong bulu ketiak, wa yakusu syaribahu dan memotong kumisnya, wa yahluku anatahu dan memotong bulu kemaluannya. Fayantufu ibtahu wa yakusu syaribahu wa yahluku anatahu. Maka dia membersihkan bulu ketiak, memotong kumis dan memotong bulu kemaluan. Kalau bulu ketiak ini sunahnya dicabut-cabut, bukan dipotong tetapi dicabut. Kalau bulu kemaluan bagi laki-laki dipotong, bagi perempuan dicabut. Sunahnya begitu, bukan dipotong tetapi dicabut. Dicabut-cabut, titik. Wa tatayyubu dan memakai wangi-wangian bi ahsani ma wujida minhu, ya dengan wangi-wangian yang paling bagus yang dia temukan, titik. Nah, itu sunah-sunah hayat di dalam sholat Jumat, yaitu sunah yang apabila tidak dikerjakan tidak ada sujud sahwinya, tidak diganti dengan sujud sahwi. Mandi, membersihkan badan, memakai baju-baju putih, memakai pakaian berwarna putih, memotong kuku dan rambut, dan memakai wangi-wangian. Loh kok banyak sekali? Mandi, membersihkan badan, memakai pakaian putih, memotong kuku dan rambut. Nah, ini katanya 4 di atas tadi, nanti lebih dari 4 ini. Oh, berarti ini ada yang dihitung 1. Watnatoyubu bi ahsani ma wujida minhu, memakai wangi-wangian dengan wangi-wangian yang paling bagus yang dia temukan. Bajunya putih, baunya wangi. Nah, begitu berarti ajarannya kalau di hari Jumat. Satu lagi, wa yustahabu al-insyatu, dan disunahkan yaitu mendengarkan. Insyat, mendengarkan dengan seksama. Wa huwa asukutu ma'al isgoi, yang namanya insyat adalah asukutu ma'al isgoi, mendengarkan besertaan dengan mendengarkan dengan seksama. Isgo itu lebih dari mendengarkan. Kalau mendengarkan ya yes, pokoknya mendengarkan, dia bisa sambil apa gitu bisa. Kalau isgo ini hanya mendengarkan saja, konsentrasi pada pendengaran, namanya isgo. Nah, ketika mendengarkan khutbah ini sunahnya juga begitu, didengarkan dengan benar-benar supaya tidak terjadi salah paham. Kalau nanti yang didengar separuh-separuh dia tidak dengar, tidak paham. Nah, itu. Ada teman dulu dia itu haji, pas hari Jumat itu mendengarkan khutbah. Khutbahnya bahasa Arab. Dia itu di dalam hatinya, waduh sayang ya bahasa Arab, kalau itu bahasa Indonesia atau bahasa Jawa enak aku bisa paham. Nah itu pas dia itu tawaf itu tiba-tiba digandeng orang, terus orangnya ngomong begini, kamu mau paham, mau tahu isinya khutbah tadi tuh? Orang tadi ngomong begini loh, ini. Nah, itu ada keajaiban begitu. Jadi tiba-tiba pas dia tawaf itu didatangi orang, terus digandeng tangannya itu, terus dibisiki, tadi khutbah Jumat tadi ngomong ini loh, ini. Nah, keajaiban. Wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada la habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kulli.
alladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.